Seluruh manusia di dunia ini dikaruniai hak asasi manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksananya, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat atau diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Dalam rangka melindungi hak asasi tersebut, pemerintah menjamin hak asasi setiap warga negara dalam peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih tetap terjadi di Indonesia. Sebenarnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Apa saja tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa dengan kalian lagi di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum mulai, Bapak ingin mengingatkan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link download PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa sesuai agama masing-masing di dalam hati, sekaligus teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir, dan di HUT RI yang ke-76 ini semoga Indonesia bisa semakin maju. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pertama macam-macam pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Macam-macam pelanggaran HAM. Sebelum kita masuk ke dalam materi macam-macam pelanggaran HAM, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pelanggaran HAM. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berikutnya yaitu macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Contohnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, cyberbullying, body shaming, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Apa saja bentuk pelanggaran HAM berat? Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama kejahatan genosida, yang kedua kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara pertama, membunuh anggota kelompok, yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Contoh kejahatan genosida yang pernah terjadi di dunia, yang pertama adalah pemusnahan bangsa Yahudi oleh Nazi, yang kedua pemusnahan bangsa Armenia oleh bangsa Turki. Berikutnya, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pertama pembunuhan, yang kedua pemusnahan, yang ketiga perbudakan, keempat pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yang kelima perampasan kemerdekaan, keenam penganiayaan terhadap suatu kelompok, yang ketujuh penghilangan orang secara paksa, dan yang kedelapan kejahatan apartheid atau pemisahan berdasarkan ras, agama, dan kepercayaan, diskriminasi etnis, dan pemisahan kelas sosial di mana kelompok mayoritas mendominasi kelompok minoritas. Contoh kejahatan kemanusiaan, yang pertama ada penyerangan Israel ke Palestina, yang kedua perbudakan yang dilakukan Jepang kepada Indonesia pada saat dijajah, seperti Romusa. Faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri. Faktor-faktor internal tersebut antara lain: yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri atau individualisme. Yang kedua, kurang paham mengenai konsep HAM. Yang ketiga, tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang keempat, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang kelima, sikap tidak toleran. Berikutnya adalah faktor eksternal, merupakan faktor di luar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Faktor-faktor eksternal terdiri dari pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, peristiwa Tanjung Priok. Kasus ini terjadi pada 12 September 1984 antara aparat dengan warga sekitar. Peristiwa ini dipicu oleh masalah SARA dan unsur politis. Bentrokan antar warga dengan polisi dan TNI tidak terelakkan, di mana bentrokan tersebut mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia. Berikutnya adalah peristiwa Aceh. Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 sampai 1998 telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik di mana terdapat pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Selanjutnya, peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti merupakan kasus penembakan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Peristiwa yang terjadi pada 12 Mei 1998 ini merupakan titik tolak peralihan kekuatan politik dan pemicu kerusuhan di Jakarta dan di kota lainnya. Peristiwa Abe Pura di Papua. Peristiwa Abe Pura berawal pada tanggal 7 Desember tahun 2000 di mana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abe Pura
yang mengakibatkan 1 orang polisi meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka. Akibat penyerangan itu, Kapolres Jayapura AKBP Daud Sihombing dibantu Kasatgas Brimob Polda Papua Kombes Pol Johni Wainal Usman memerintahkan pengejaran dan penahanan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat, di mana di dalam pengejaran dan penahanan yang dilakukan polisi diduga telah terjadi kejahatan kemanusiaan. Pasalnya, dalam penyisiran dan kekerasan yang dilakukan polisi itu, 2 mahasiswa Papua meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka. Lantas, di mana kasus pelanggaran HAM berat diadili? Peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk atas usul DPR dengan keputusan Presiden. Sedangkan peristiwa HAM berat yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Berikutnya adalah akibat negatif pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM baik yang ringan atau berat ini dapat menimbulkan akibat negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut akibat-akibat tersebut. Pertama, menciptakan perilaku tidak adil atau diskriminatif. Yang kedua, menimbulkan rasa dendam dan kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Yang keempat, menimbulkan kekerasan dan konflik antar sesama manusia. Itu tadi materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kekurangan di dalam video pembelajaran kali ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Ceritakan pengalamanmu. Coba tuliskan pengalaman kamu terkait pelanggaran HAM. Apakah kamu pernah melihat atau melakukan atau menjadi korban pelanggaran HAM? Bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Silakan kamu tulis di kolom komentar sesuai kelas. Jika keberatan, bisa langsung kirim jawabannya melalui WhatsApp. Contohnya, saya pernah menjadi korban body shaming di kalangan teman-teman saya. Menyikapi hal tersebut, saya tetap membentengi diri saya dengan rasa percaya dan bangga pada diri sendiri.